Suku Oni ini tidak jauh berbeda dari suku Ebugogo, di mana mereka diyakini adalah orang-orang siluman karena mistisnya adalah mereka akan lari dengan sangat cepat dan juga menghilang dalam waktu tertentu jika keberadaannya merasa terancam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik dan mampir di video ini. Berbicara masalah keragaman dan juga kekayaan yang ada di Indonesia tidak akan ada habis-habisnya dari masa ke masa. Ini merupakan sebuah materi yang sangat-sangat luas untuk kita kerjakan dan juga kita bahas. Mulai dari tradisi, budaya, dan juga kuliner serta tari-tarian yang terdapat di Indonesia. Dan tidak hanya itu, banyak sekali kekayaan alam lainnya yang dimiliki oleh negara plus 62. Salah satu yang paling unik dan juga paling beragam yang ada di Indonesia adalah keberagaman suku dan juga etnis yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Siapa di sini yang suka dengan nama-nama suku? By the way, bukan suku cadang ataupun suku bunga ya guys. Jika kalian tertarik dengan bahasan ini, silahkan tonton sampai habis dan jangan di skip ya guys. By the way, sebelum lanjut ke arah yang lebih serius, mari sama-sama kita bantu mengembangkan channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan juga komen serta share biar channel ini berkembang menjadi channel yang lebih edukatif, historis, dan juga legendaris serta memberikan informasi yang bermanfaat untuk sesama kita semua. Silahkan di subscribe ya guys. Oke, terima kasih yang sudah subscribe dan juga meluangkan waktu nonton video yang berfaedah ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas satu persatu. Kita kupas tuntas bagaimana perjalanan suku yang ada di Indonesia, khususnya di hari ini. Pada pembahasan kali ini juga. Lanjut. Ngomong-ngomong masalah suku, siapa di sini yang suka nonton film Hobbit atau Snow White, si putri tidur yang dikelilingi oleh 7 kurcaci yang ada di film fiksi? Nah, bahasan kali ini kita tidak ada jauh-jauhnya dari adanya keberadaan orang-orang kecil ataupun orang-orang kerdil ini yang telah digambarkan dalam film Hobbit dan juga film Snow White. Nah, kalau kita lihat dalam film fiksi itu terdapat jelas gambaran bagaimana adanya keberadaan orang-orang kerdil. Ternyata tidak hanya di film fiksi saja keberadaan orang-orang ini, akan tetapi adanya versi lokal yang terdapat di Indonesia. Apa saja sukunya? Simak pembahasan berikut ini ya. Nah, suku yang pertama yang paling populer dan juga terdapat di Indonesia ada suku Ebugogo. Nah, sebagian orang-orang yang tergolong dalam suku ini mendiami sebagian besar dari Pulau Flores dan merupakan bagian dari spesies ataupun jenis Homo floresiensis, di mana keberadaannya itu masih diyakini dan ada di Pulau Flores sampai kali ini. Dan diyakini juga bahwa suku-suku ini mendiami gua-gua yang terdapat di hutan Flores. Dengan tata cara yang masih mengadopsi sistem manusia purba dan nomaden, suku-suku Ebugogo ini mendiami gua-gua yang dinamakan dengan liang bua. Di mana liang bua merupakan sebuah gua-gua yang terdiri dari adanya keberagaman suku-suku yang mendiami wilayah ini dan juga mereka membentuk sekelompok koloni yang terdapat di dalam gua-gua itu dan berhidup secara berpindah-pindah. Jadi masih tidak menetap pada suatu gua saja. Jika mereka itu merasa terancam atau keberadaannya merasa ada yang diketahui oleh orang luar, maka mereka bakal berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu gua ke gua yang lain. Nah, suku Ebugogo ini diyakini sebagai makhluk mistis yang menyerupai manusia, akan tetapi bukan manusia asli. Orang-orang Flores menyebutnya sebagai siluman-siluman dan juga makhluk-makhluk mistis yang bisa menghilang dengan secepat kilat, dimana jika keberadaannya sangat terancam oleh keberadaan manusia-manusia sekarang. Angker ya guys. Nah, ada beberapa sumber yang menyebutkan bahwa suku Ebugogo ini juga termasuk ke dalam golongan-golongan kanibalisme alias memakan sesamanya. Jadi kalau misalnya kalian ke Flores, hati-hati jika berjumpa dengan suku ini, dan jika kalian terancam, berikan solusi secara maksimal untuk bisa melarikan diri, karena bisa saja suku ini menjadi bahaya bagi kalian. Akan tetapi kebanyakan sumber menyebutkan bahwa suku ini akan merasa terancam dan akan lari ketika ketemu dengan manusia-manusia yang tidak dikenalnya. Setelah suku Ebugogo yang merupakan sebuah kelompok manusia-manusia kecil yang mendiami Flores, kita lanjut ke suku yang kedua, yaitu suku Uhang Pendek. Tebak dari mana asalnya? Dari bahasanya saja kita bisa menebak bukan dari mana asal dari suku Uhang Pendek ini. Salah lagi, Uhang Pendek merupakan suku-suku yang mendiami wilayah Sumatera karena dari kata-katanya saja sudah menyerupai bahasa-bahasa dari Melayu intro. Sebutan Uhang Pendek diartikan sebagai kata-kata yang menyuruh ataupun menyeru kepada suku-suku yang memiliki tinggi badan dan juga postur yang relatif pendek alias di bawah 100 cm. Diyakini suku Uhang Pendek ini mendiami sebagian besar dari hutan-hutan di sekitar wilayah Gunung Kerinci yang ada di Sumatera. Meskipun diyakini ada dan juga sempat diketahui keberadaannya itu, suku Uhang Pendek ini sulit sekali diidentifikasi karena sulit sekali untuk ditemukan, baik itu berupa foto, video, dan juga jenis dari postur tubuhnya.
Nah, kalau suku Ebugogo yang berada di Flores ini merupakan suku-suku yang sudah jelas diidentifikasi, maka suku Uham Pendek ini belum terlalu jelas bagaimana bentuk postur tubuhnya, akan tetapi memiliki ciri-ciri ya tingginya di bawah 100 cm gitu. Oke, yang pertama kita sudah bahas suku Ebugogo, yang kedua ada suku Uham Pendek. Selanjutnya kita beralih ke sebuah pulau yang terletak di Sulawesi, di mana di Sulawesi, tepatnya di Bone, Sulawesi Selatan, terdapat sebuah suku yang tidak jauh berbeda dari suku Ebugogo dan juga suku Uham Pendek. Namanya suku Oni, bukan suku Odi ya guys, tapi suku Oni, ONI. Untuk kisah dari suku Oni ini masih sangat simpang siur dan masih belum ditemukan kejelasan tentang bagaimana spesifikasi dan terinci dari suku-suku Oni ini. Tetapi diyakini masih ada dan mendiami di wilayah Bone, Sulawesi Selatan, dan orang-orang sana itu mempercayai bahwa suku Oni ini merupakan orang-orang yang ciri khasnya itu tidak jauh berbeda dari suku-suku Kerdil yang ada di Indonesia lainnya. Menurut sebagian besar orang-orang Sulawesi meyakini bahwa suku Oni ini tidak jauh berbeda dari suku Ebugogo, di mana mereka diyakini adalah orang-orang siluman karena mistisnya adalah mereka akan lari dengan cepat dan juga menghilang dalam waktu tertentu jika keberadaannya merasa terancam. Nah, yang paling uniknya adalah suku Oni ini hanya memiliki relatif badan, yaitu tingginya 70 cm saja, jadi tidak sampai 1 meter ya guys. Untuk sebuah kisah nyata pernah dikatakan bahwa suku Oni ini pernah ditemukan oleh seseorang di Sulawesi Selatan dengan adanya kesesatan, bukan kesesatan, kayak orang ini memang sesat ke sebuah goa dan merupakan sekelompok koloni-koloni yang ada di sana dan menyerupai suku-suku Oni ini. Nah, karena memang orang ini telah terlanjur sesat di dalam hutan, maka tibalah orang ini ke dalam sebuah goa dan menemukan sekelompok suku Oni yang dihiasi dengan orang-orang pendek yang relatifnya itu hanya 70 cm. Menurut cerita yang dikutip dari Fakta Niha, suku Oni ini memiliki sikap yang baik dan juga peramah asal tidak merasa terancam dari pendatang-pendatang yang datang ke goa-goanya, sehingga mereka juga menjamu orang-orang yang tersesat dan juga hilang di dalam hutan dan tidak tahu lagi keluar arah mana. Dan katanya mereka akan mengantar pulang orang-orang yang kesasar dalam hutan kembali ke rumahnya dengan selamat dan juga tidak terluka sama sekali. Baik ya guys. Orang-orang di Sulawesi juga meyakini bahwa suku Oni ini hanya menerima orang-orang yang datang dengan niat baik saja. Mereka tidak menerima tamu-tamu yang berasal dari niat-niat jahat untuk bisa mengeksploitasi hutan dan sebagainya. Jadi kayak cerita-cerita Power Rangers penjaga hutan gitu. Mereka ini menjaga kelestarian alam dan hutan dan juga mencegah dari perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab dilakukan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, suku kelompok yang tidak kalah jauh hitsnya adalah suku Mante yang sempat viral di tahun 2017. Salah satu orang suku yang terekam dalam sebuah video pembalap trek di dalam hutan juga sempat viral di beberapa tahun yang lalu dan menjadi trending topik pembahasannya baik di YouTube dan juga berbagai media sosial lainnya. Nah, diyakini bahwa suku Mante ini merupakan orang-orang dari suku Lerto atau suku 300 yang merupakan suku-suku khas Aceh asli dan mendiami wilayah sebagian besar hutan di Sumatera. Sama halnya dengan suku-suku yang lain, suku ini hanya mendiami wilayah hutan dan juga gua-gua besar. Mereka akan melarikan diri jika merasa terancam dan juga merasa asing dengan orang-orang pendatang baru. Jadi tidak mudah untuk mengetahui keberadaan dari suku-suku Mante ini ya guys. Oke, itulah beberapa rangkuman yang terdapat di berbagai suku Kerdil dan juga orang-orang asli yang ada di Indonesia. Sebenarnya ini kan banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia, tapi aku hanya merangkum 4 besar yang paling viral dan juga paling banyak bahas di Indonesia. Jika kalian tertarik dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan juga komen, ataupun share kepada teman-teman semua agar semua tahu tentang pembahasan-pembahasan yang unik dan terinformatif lainnya. Kalian juga bisa menyimak video ini dengan updatean-updatean terbaru dari aku dengan cara membunyikan dan juga mengklik tombol lonceng agar notifikasinya langsung masuk ke HP kalian dan tidak tertinggal dengan informasi yang aku bagikan setiap hari dan juga setiap 2 hari sekali. Oke, terima kasih sudah menonton dan juga meluangkan waktu untuk menonton video ini. Semoga channel ini berkembang menjadi channel yang lebih edukatif, historis, dan juga legendaris. Karena tanpa sejarah, dunia bukan apa-apa.